Gereja Ortodoks, ya baik itu Ortodoks Koptik, Ortodoks Syria, Ortodoks Armenia, yang ada di Yerusalem itu bacanya nggak begitu. Bacanya gimana? Misalnya, fil badil kana kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badil indallah kullu shay'in bihi kana wa bi kurihi lam yakun shay'un mimma kan al-mas'ulillahi daiman. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Orang tidak bilang amin karena nggak ngerti bilang amin. Tapi kalau bahasa Indonesia langsung amin semua itu. Jadi kalau baca Injil ya, ini sekedar pengetahuan bahwa kekristenan itu kaya raya. Nggak hanya bisa dibatasi gemit, GBDI, nggak hanya itu kan cuma Indonesia itu. Kita di dunia ini punya banyak sekali keragaman budaya gereja. Makanya gereja kita disebut gereja yang kudus dan am. Am itu artinya mencakup segala bangsa. Ya otomatis kalau Anda pergi ke Cina yang tidak ada bahasa Timor atau bahasa Soe, nggak ada. Soe di sini dengan Soe di Ambon aja udah beda makna, apalagi di Timur Tengah kan. Nah itu kalau baca Injil ini kayak cerita kalau di gereja di Yerusalem, di Kairo itu ya, itu diakhiri dengan al-masdulillahi daiman. Artinya apa? Al-masdulillah itu artinya segala kemuliaan bagi Allah daiman, senantiasa. Tapi kalau baca Mazmur lain lagi. Kalau baca Mazmur itu namanya tilawat mazamir. Kalau baca Injil namanya mulaqanat al-anajil. Anajil itu Injil karena Injil itu ada Injil Mata, Injil Markus, Injil Luka, dan Injil Yohana. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya ada 4. Namanya bukan Injil tapi Al-Anajil. Kalau Injil merujuk kepada tulisan itu bentuknya jamak. Tapi kalau Injil menunjuk kepada peristiwa kabar baik dari Allah kepada manusia dengan pemberian putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, ya, makanya disebut Injil tunggal. Misalnya Markus pasal 1 ayat 1, bidayatu Injil Yesus al-Masih ibnullah. Inilah permulaan dari Injil Yesus Kristus anak Allah. Ini bukan Islam, ini Kristen ini. Jadi ada orang Kristen yang berbahasa Arab ya, terbesar kalau prosentasenya itu di Lebanon. Pernah dengar penyair namanya Khalil Gibran? Orang apa itu? Orang apa? Bahasanya Arab tapi orang apa? Orang Lebanon. Dia ke masjid apa ke gereja? Ke gereja. Dia seorang Kristen, itu namanya gerejanya gereja Maronit. Bukan hanya gemit yang ada di sana, nggak ada gemit di sana. Kalau ada anggota gemit di Yerusalem, nggak bisa beribadah karena nggak ada di sana. Ya kan? Kalau ada anggota GBDI, nggak ada di sana GBDI. Karena apa? Gereja itu universal sifatnya, sekalipun dia punya lokalitas, karena dia berkembang di pantata etnik, di masing-masing etnik bangsa-bangsa, tetapi gereja itu satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, kalau di Lebanon itu ada gereja namanya Maronit, itu kira-kira 50-50. Jadi Kristen Islamnya. Jadi tidak semua orang Arab itu Islam. Bahkan sebelum tahun 50-an gereja Maronit itu penganut Kristen di Lebanon itu 51%. Jadi lebih 61%. Lebih besar daripada Islam. Tapi karena Islam itu rajin beranak, ya, makanya populasinya menang. Makanya kalau orang Kristen anakmu cuma 2 itu kurang iman. Itu punya anak mesti 4, 5, 6 ya kan. Kalau punya anak 4 itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Kalau anak 5 itu Taurat Musa, Pancasila. Kalau anaknya 7 itu hari Sabat. Kalau anaknya 6 kita cari lagi nanti artinya apa. Tapi istri satu tidak boleh, kalau istrinya lebih dari satu tidak boleh ya, karena cinta itu tidak bisa dibagi. Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam, Hawa, Erni, terus kemudian Ratna, enggak, itu satu. Nah itu di Lebanon ya, Mesir itu penduduknya sekitar 100 juta orang. Itu kira-kira persentase Kristennya lebih besar dari Indonesia. Prosentasenya di Mesir itu kira-kira 20% lebih. Makanya kalau Presiden Mesir sampai hari ini mengumumkan putusan-putusan negara selalu didampingi oleh Sel Azhar dan Patriark Gereja Koptik Ortodoks. Di sana Katolik minoritas, Protestan minoritas, yang besar Gereja Ortodoks. Itu gereja lokal hasil penginjilan Rasul Markus pada abad pertama Masehi. Nah itu di Mesir. Syria itu yang dulu dalam Alkitab disebut Antioquia. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen di mana? Di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu juga sekarang menjadi gereja Ortodoks. Namanya Gereja Ortodoks Syria, tapi jumlahnya kecil. Tidak sampai 10% karena kalah persentase dengan Islam. Itu tadi karena Islam itu pertumbuhan biologis. Jadi rajin untuk menghadirkan anak-anak di dunia. Kristen itu kurang iman, anaknya cuma 2. Ya, itu. Jadi kalau membaca Mazmur tidak diakhiri dengan al-masdulillahi iman. Kalau membaca Mazmur diakhiri dengan haleluya. Dan asalnya dari mana? Ini dari Yahudi semua. Jadi kalau orang Yahudi sejak zaman Musa sampai sekarang itu kalau membaca Shema itu adalah pengakuan iman Yahudi. Itu diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Kalau Yahudi itu ada macam-macam ya. Ada Yahudi yang di barat, yang reform itu dipengaruhi oleh budaya barat. Kalau membaca Shema begini, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mirip itu. Tapi kalau yang tradisional itu yang asli, mereka membacanya tidak nada barat. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ayyalas sholah. Mirip tetangga kita. Karena sama-sama Timur Tengah. Lagi Indonesia budaya itu sering diangkat jadi agama. Ini masalah. Akibatnya itu gerakan-gerakan ekstrem yang keras-keras itu ya lebih Arab ketimbang orang Arab. Orang Arab itu kan tandanya dia pelihara jenggot. Jenggot ini khas orang Timur Tengah. Dan itu sunnah Nabi Harun gitu. Harun kan itu kan. Tapi saudara-saudara, kalau di Timur Tengah itu ada tandanya. Kalau Anda lihat foto-fotonya pemimpin gereja di Timur Tengah selalu pakai kumis, pakai jenggot. Itu Kristen pasti. Identitas Kristen itu budaya, bukan agama. Identitas orang Kristen, orang Yahudi itu pelihara kumis, pelihara jenggot. Kalau identitas orang Islam pelihara jenggot, kumisnya dicukur. Ini betul. Kebanyakan di Timur Tengah begitu, makanya lihat itu ustadz-ustadz yang bukan ustadz NU. Kalau NU sudah meng-Indonesia, itu Islam Nusantara. Itu ustadz-ustadz yang biasanya teriaknya keras-keras, tapi kadang-kadang ya tidak terlalu ramah lingkungan. Itu produk-produk baru itu kan selalu kumisnya dicukur kan. Nah orang Indonesia tidak paham, tapi kalau pakai kumis saja, jenggotnya dicukur, itu agama Zoroaster, agama kuno, Majusi. Orang Indonesia tidak paham, makanya dia bikin lagu. Aku mohon
Jangan kau cukur kumismu, cintaku padamu sayang. Itu yang nulis lagu pasti Muslim, tapi dia nggak ngerti budaya Timur Tengah. Lo kalau dicukur kumis itu kan apa kalau nggak dicukur kumisnya kan Kristen, iya kan? Nah itu kan budaya, tapi di Indonesia kan enggak. Karena orang Indonesia itu biasanya secara apa ya, secara warisan fisiknya itu kan biasanya tidak lebat. Kalau saya begini kan lebat. Jadi kalau dipelihara kan pantas. Tapi kalau jenggotnya cuma 9 butir, kemudian namanya kumis kredit itu. Jadi orang beragama itu mesti kontekstual. Orang kadang-kadang ngaji itu kalau di Indonesia kan dianggap Islam. Padahal sudah saya kasih tahu ya, itu sejarah bangsa kita itu sudah berjalan lebih dari 2000 tahun. Ya. Kalau Anda membaca karya-karya sastra Bali kuno, ya Sunda kuno, Jawa kuno, bukan Jawa sekarang. Kalau saudara belajar bahasa Jawa sekarang itu orang Bali, kalau baca Jawa kuno zaman abad 14 sampai 12, orang Bali lebih paham bahasa Jawa kuno ketimbang orang Jawa sekarang. Karena Jawa sekarang sudah mengalami proses islamisasi. Makanya dilestarikan di Bali kan, Bhinneka Tunggal Ika Tanharna Dharma Mangrua. Itu di Bali lebih paham. Karena di Bali warisan Jawa kuno zaman kerajaan Majapahit, tapi dipelihara lewat agama dan budaya Hindu. Makanya kalau Anda tanya orang Jawa sekarang, kata A untuk ini kan jarang, mesti O, ya kan? Sopo kan itu kan. Kalau orang Jawa kuno itu sapa, bukan sopo. Warisannya di tempatnya istri saya itu di Jawa Tengah. Makanya ngapak itu bahasa Jawa kuno itu aslinya. Nah, kata ngaji itu sudah dipakai di abad ke-10 Masehi. Namanya adalah Angajitarka dalam kitab Buddha yang dikenal dengan Sangyang Kamahayanikan. Anda tidak ngerti ceramah saya tetap bisa masuk surga, tenang aja, tidak ada masalah. Tapi yang penting ini harus dirunut sejarahnya ya, supaya kita tidak kagetan kalau ada orang ngaji pasti Islam. Ngaji itu bahasa Jawa kuno yang artinya berasal dari kata aji. Aji itu sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga itu harus diinternalisasi. Seperti kita baca Alkitab begini, ini kan sesuatu yang berharga, makanya ngaji Alkitab. Nah, ketika YouTube saya pakai ngaji Alkitab, orang pada protes. Oh, ikut-ikut Islam. Loh, saya bilang Islam ikut-ikut Hindu. Karena Hindu sudah ada Angajitarka. Dalam kitab misalnya karangan dari Empu Kanwa, ya, Empu Panuluh, itu zaman kerajaan Kediri itu sudah ada istilah guru pengajian, mengaji Weda artinya. Kalau Tarka itu mengaji kitab Semedi Buddha itu. Nah begitu kata santri, pesantren, itu bukan bahasa Arab, nggak ada bahasa Arab santri. Itu dari bahasa Jawa kuno yang asalnya dari bahasa Sanskerta sastri. Maka sastrin itu artinya orang-orang yang mengkaji sastra. Nah, sastra dalam bahasa Sanskerta itu artinya hukum, agama atau religi, juga kesusastraan, artinya double. Makanya di zaman misalnya India kuno, tetap undang-undang itu namanya Manawa Dharma Sastra. Manawa itu manusia. Kata manusia bahasa Indonesia itu dari bahasa Hindu. Agamnya orang Hindu itu yang pertama Manu. Ceweknya, Hawanya itu namanya Syatarupa. Maka dari Manu dan Syatarupa menjadi manusia. Islam datang pinjem bahasa ini. Gitu. Jadi bahasa itu saling mempengaruhi, tidak ada bahasa agama. Ya toh? Maka dalam Quran ada ungkapan misalnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, pinjam Hindu. Kristen pun juga seperti itu, karena kita datang ke Indonesia
bahasa ini sudah ada mendahului agama Kristen, makanya Gloria in excelsis Deo diartikan segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, et in terra pacumminibus bonae voluntatis, dan kemuliaan dan damai sejahtera di bumi bagi manusia. Manusia kan yang dipakai juga. Itu dari bahasa Sanskerta. Pancasila dirumuskan yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dari Hindu. Persatuan Indonesia, satu Melayu, ditambahi awalan akhiran ke an. Indonesia Yunani Kristen itu. Ya toh? Kalau Yunani identikan dengan Kristen, nama Indonesia itu dari Kristen. Karena apa? Bahasanya Yunani dan masa begitu. Makanya sekarang ini salah satu obat dari ketidaktahuan itu ya belajar. Inilah pentingnya pendidikan. Maka guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pertama, jangan kita gampang heran. Jangan kita gampang terkejut, kaget, ya. Karena satu contoh tadi, misalnya kalau baca Mazmur itu, kalau orang Yahudi begini, misalnya Mizmor li Daud, Mizmor dari Daud, Samakti bi omerim libet Adonai nelak. Alangkah senangnya apabila dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oleh gereja Ortodok diterjemahkan dalam bahasa Yunani, bahasa Arab, lalu menjadi min Mazamir dari kitab Mazmur. Liyabina Dawudin Nabi wa Malikut Tohir barokatuhu alaina amin. Haleluya. Itu kalau baca Mazmur. Kalau baca Injil, Al-Mastulillahi iman. Coba kan mirip itu kalau orang Islam baca Quran kan, Shadaqallahul azim. Mirip tuh. Ini budaya, bukan agama. Makanya kalau Anda bandingkan haleluya, tolong dibandingkan. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Mirip kan? Haleluya. Ya ini budaya, bukan agama. Banyak kita ini, makanya pesan saya untuk orang-orang Kristen, jangan gampang tergiur dengan berita informasi dari luar. Orang saat Alkitab dikatakan palsu, bingung. Terus ada Injil namanya Injil Barnabas, kacau kita, bingung loh orang. Saya itu awal ya waktu saya berGMKI, Bung Nus itu bos saya ini karena dia sekum. Saya cuman kalau di pemerintah sekarang itu bupati saya. Ya, tapi waktu itu saya pertama-tama ketika berorganisasi mahasiswa itu, buku yang pertama saya tulis itu judulnya Injil Barnabas. Itu kan lahir dari keresahan saya. Saya bilang kitab suci yang memiliki naskah yang berusia ribuan tahun, kok bisa itu dianggap palsu? Nah, ini satu contoh tuduhan pemalsuan kitab suci Torah. Nah, saya boleh berdiri ya supaya jelas ya. Nah, sudah cukup. Ini saya sekedar mengutip. Dan saya tidak mengintervensi agama orang, itu tidak boleh ya. Tapi kita punya hak jawab ketika Alkitab kita dituduh palsu. Ya, ini satu buku yang sangat terkenal di dunia pesantren tradisional tentu saja. Itu judulnya adalah Kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Jadi artinya mutiara-mutiara ilmu kalam. Ilmu kalam itu artinya teologi Islam. Berarti kan salah satu teksnya itu dalam kitab ini. Ini untuk anak-anak sekolah dasar itu. Jadi intinya buku ini sudah diajarkan untuk anak-anak usia SD. Ini sebetulnya buku panduan untuk anak-anak SD. Jadi kita ini harus respect sama saudara kita Muslim ya.
Artinya sosialisasi agama mereka itu sejak usia dini dan itu berat-berat. Bayangkan SD dia sudah diajari kitabnya orang Kristen itu ada 4, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita orang Islam harus percaya pada kitab Taurat. Taurat itu diturunkan Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril, seperti saudara Muslim mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima kitab dari Allah melalui malaikat Jibril. Disamakan pemahamannya, begitu nggak sama, dituduh ada pemalsuan. Tidak semua orang Islam berdua kitab palsu, tidak, tapi sebagian besar pemahaman tradisional seperti itu. Jadi apa buktinya kitab suci orang Kristen itu palsu? Buktinya, kalau kitab Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa, bagaimana mungkin Musa menulis kematiannya sendiri? Itu ada di dalam Ulangan pasal 34 ayat 5. Maka matilah Musa. Coba, yang nulis Taurat siapa? Musa. Masa Musa nulis kematiannya sendiri? Nah, itu tidak masuk akal. Inilah bukti bahwa Alkitab orang Kristen itu sudah dipalsukan dan kita tidak wajib beriman kepadanya, kepada yang palsu ini. Tetapi kalau yang asli kita wajib beriman. Nah, terus yang aslinya yang mana kan? Ini kan menjadi masalah kan? Ini pemahaman yang dipaksakan kepada orang lain. Kalau saya bicara begini, saya tidak mengintervensi agama Islam, karena Alkitab saya dituduh palsu, saya harus menjawab. Masa dituduh palsu kita nggak mau jawab? Nah, yang pertama itu, kenapa ada tujuan itu? Karena memahami pemahaman kitab suci orang lain dari perspektif dia. Orang Kristen, orang Yahudi tidak percaya kalau kitab Taurat itu turun dari langit. Kita tidak percaya itu. Makanya ada ungkapan yang terkenal dalam ajaran agama Yahudi yang berbunyi Dibra Torah Bileson Bene Adam. Jadi kitab Taurat ditulis dalam bahasa manusia, atau Dibra Torah Keleson Bene Adam. Kitab Taurat ditulis seperti bahasa manusia. Jadi yang nulis kematian Musa ini Yosua kalau menurut pemahaman Talmud Yahudi. Yosua kan muridnya Musa, ditumpangi tangan oleh Musa. Musa lah menulis sebelum ayat 5 ini. Ayat 5 ditulis oleh Yosua dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak pernah Musa itu menulis sampai dari kejadian pertama sampai ulangan terakhir, enggak. Itu tidak pernah ada yang seperti itu. Karena ada penerusan generasi. Makanya sebelum Musa wafat, itu Musa menumpangi tangan kepada Yosua, dan kitab Yosua sendiri menyebutkan Yosua menulis Taurat Elohim, Taurat Musa. Nah, kalau dipaksa dengan pemahaman Islam nggak akan ketemu. Itu satu. Kedua, kita punya bukti tentu dari naskah-naskahnya. Kalau saudara misalnya mengatakan ini Injil ini yang terakhir, Injil ini pasti benar karena firman Tuhan. Iya, kalau itu Kristen. Kalau Kristen semua kita ngomong begini kan, kita semua percaya memang sejak kecil Anda Gemit, sejak kecil Anda Katolik, sejak kecil Anda GBDI atau Kristen. Tapi kalau kita ngomong sama orang Hindu nggak ada urusan dengan kita mau terakhir, mau terdahulu, mau pertengahan, itu urusanmu apa? Ya toh? Kalau Anda ngomong sama orang Mormon, saya mengatakan kitab saya yang terakhir, ya itu kan kitabmu menurut kamu. Bagi orang Mormon, Joseph Smith yang terakhir, nabinya Amerika, pakai jin lagi, lebih lebih keren kan? Nah, itu agama urusannya bukan begitu. Kalau kita sekedar klaim kita yang paling benar tapi tanpa memberi bukti, ya tidak bisa. Misalnya ada pengkhotbah yang mengatakan Yesus nggak disalib. Dasarnya apa? Menurut kitab saya Yesus diserupakan dengan yang lain. Yes, ambil itu untuk agamamu, jangan ditularkan kepada orang lain. Karena apa? Orang lain punya kitab suci sendiri. Malahan kalau saya sebagai orang Kristen hanya ngomong seperti itu. Saya bilang sudahlah, kamu tutup saja Injil, Yesus pasti disalib. Itu sejarah kok. Catatannya kan tidak hanya ada di Injil. Sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus jelas-jelas mengatakan Yesus disalibkan atas desakan
ahli agama kita, dan telah disalib sampai mati. Kata salibnya stauro, dipaku, dipalang gitu, stauro, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itu katanya Yosefus. Yosefus sendiri orang Yahudi, dia ahli sejarah, dan dia menulis tahun 90, penyaliban terjadi tahun 33, jarak waktunya 57 tahun. Nah sekarang, percayakah kita bahwa proklamasi itu terjadi tahun 1945, bulan Agustus tanggal 17, percaya nggak? Apa waktu itu Anda sudah lahir? Oh percaya. Buktinya apa sekarang? Kenapa? Kalau menceritakan dari dokumennya kan bisa bolak-balik. Ditulislah sama orang-orang yang mengerti di saat ada. Nah, ditulislah orang-orang yang menyaksikan pada saat peristiwa terjadi. Itu dokumennya ada, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nanti pada malam Jumat Kliwon ada orang di Soe begini atau di Jawa sana bilang proklamasi bukan 17 Agustus tapi 25 Maret. Nah terserah dia lah, itu urusanmu. Sejarah ya sejarah gitu loh. Ya, Anda jangan mau berdebat Alkitab Anda dengan kitabnya orang lain. Kalau Anda menang pun Anda akan tetap masuk penjara karena mereka kalah. Bener gak? Ini yang namanya diskriminasi. Jangan mau didiskriminasi, jangan mau dipojokkan. Lebih baik pojok sendiri minum kopi sana, makan sei sana, kan gitu. Jadi cara kita berpikir itu pertama gini ya, kita tidak boleh kehilangan identitas kita sebagai seorang Kristiani, tapi kita tidak perlu usil sama orang lain. Biar saja mereka berjalan, ini namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ketika iman kita dimasalahkan, Anda tidak boleh cuek juga atas nama toleransi. Tidak boleh, karena itu adalah pertanggungan jawab iman kita. Siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi caranya ada. Haruslah dengan lemah lembut, dengan hormat, respek, dan dengan hati nurani yang murni. Nah itulah forum kita gelar seperti ini tujuannya. Itu soal penyaliban. Ada arsipnya. Padahal arsip itu jaraknya dengan kita sudah 70 tahun lebih dari peristiwa. Ini cuma 57 tahun kok. Arsipnya masih ada. Tidak hanya satu loh, Yosefus menulis itu. Jadi Yosefus itu dia merasa bersalah pada bangsanya karena dia pernah nyebrang ke Roma pada saat perang dengan Israel. Lalu ketika bangsanya benar-benar kalah, bait Allah itu dihancurkan tahun 70 Masehi, dia merasa diri salah. Namanya aslinya Yosef, ditambahi Yosefus karena dia ditambahi Flavius karena Kaisar Flavian yang namanya diabadikan kepada namanya dia. Rasa bersalahnya itu ditebus dengan menuliskan sejarah kuno bangsa Yahudi, termasuk zaman sebelum dia, termasuk ketika Yesus disalibkan. Maka dia mengatakan pada waktu itu hidup seorang bijaksana namanya Yesus. Dia telah mengumpulkan muridnya dari orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Cek di Alkitab cocok apa tidak? 12 rasul orang Yahudi. Tapi muridnya dari orang bukan Yahudi ada. Termasuk yang 70 murid itu asalnya juga dari orang-orang bukan Yahudi. Yesus menyembuhkan seorang wanita dari Siro Fenisia di wilayah Libanon. Itu bukan Yahudi. Mengusir setan di wilayah Gerasa dan Gadara, itu wilayah Dekapolis. Wilayah 10 kota Roma di sekitar Israel itu bukan wilayah Yahudi. Dan nama Yesus tersiar di sana. Yesus ketika sampaikan kebenaran kepada perempuan Samaria, orang-orang Samaria keluar dari rumahnya dan menceritakan siapa Yesus, cocok Yahudi maupun bukan Yahudi. Lalu
Dia suka berbuat keajaiban. Bandingkan di dalam dokumen sejarah waktu itu tidak ada orang yang nolak mujizat atas nama Yesus. Yang ditolak adalah boleh apa tidak disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan musuh-musuhnya iman Kristen pun tidak bisa menyangkal mujizat terjadi dalam nama Yesus. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan sejarawan Yahudi, dia suka berbuat keajaiban. Tapi atas desakan para pemimpin agama kita, dia telah dihukum mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Yosefus melanjutkan, namun orang yang namanya Kristen kenapa tetap ada, sedangkan gurunya sudah disalib? Mereka melaporkan, pada hari yang ketiga, Yesus itu bangkit kembali dari antara orang mati. Dan mungkin saja dia adalah Mesias. Itulah sebabnya orang yang disebut Kristen itu masih ada sampai hari ini. Ini laporan investigasi dari pihak luar Kristen yang percaya bahwa peristiwa Yesus itu tetap bertahan karena ada iman tentang kebangkitan sekalipun guru mereka sudah mati di sana. Ini fakta sejarah. Tidak usah baca Alkitab. Nanti kalau saya ngomong tidak usah baca Alkitab dituduh saya tidak rohani, tidak. Karena Anda tidak bisa memaksakan orang tidak paham pada Alkitab. Karena kalau Alkitab bagi kita firman Allah, mereka juga punya firman sendiri. Gitu loh. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, untuk apa Yesus disalib? Jawabannya hanya ada di Alkitab. Tapi kalau sejarah penyaliban itu fakta, nggak usah ditafsir lagi. Jadi kalau Anda dengar lagi mengatakan Yesus nggak disalibkan, orang lain itu terserah kau, mas, terserah. Itu tuh agama, nggak usah disampaikan kepada saya. Saya terlalu kuat untuk mendengar bahwa Yesus tidak disalib. Pasti Yesus disalib. Tapi menurut kitab, ikan kitabmu itu bukan kitab saya. Sudah ambil saja kitabmu. Saya nggak ada urusan dengan tafsirmu, saya nggak ada urusan dengan kitabmu. Amankan dirimu dengan cara begitu. Orang Timur bilang terserah lu. Terserah lu ya. Itu yang pertama. Ada lagi penulis Yunani namanya Suetonius. Ada juga penulis Yunani, penulis Romawi namanya adalah Cornelius Tacitus. Dia seorang senator sekaligus juga seorang ahli hukum Roma, menulis tahun 95. Ada seorang filosof yang tinggal di Antioquia namanya Mara ben Serapion. Semuanya bicara tentang penyaliban Yesus. Jadi ini bukan urusan tafsir teologis, ini urusan fakta historis. Jadi itu. Kemudian bagaimana bukti tentang keaslian kitab suci? Kita akan lihat ini ya. Nah ini, kalau kita bicara Alkitab itu asli, itu bukan sekedar klaim teologis ini. Nih loh, ini Alkitab yang berasal dari abad 10 Masehi. Anda bisa lihat ini di Museum Israel. Bu Alex dulu pernah saya ajak Museum Israel ya. Itu bulan apa saya lupa itu? Tahun berapa? 2012. Oh, bareng Ibu Gris ya? Iya. Ini contohnya, ini naskah yang berasal dari abad 10 Masehi. Sebelum ditemukannya naskah Laut Mati. Ini naskah kitab yang tertua yang menjadi dasar penerjemahan King James Version, macam-macam itu ini. Ini berasal dari abad 10. Isinya apa? Isinya Kejadian pasal 1 dan seterusnya ini. Diawali dari huruf Bet, Res, Sin, Yod, ya, Bereshit, Bara, Elohim, Et As-Samayim, Et Sa'aret. Ini tulisan modernnya. Artinya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang lebih tua lagi dari abad pertama sebelum Masehi. Jadi usianya sekarang 2100 tahun. Lalu kita ini kan memang punya Alkitab lengkap seperti ini pun kita dituduh palsu. Terus kemudian kita tidak menjawab kalau Alkitab kita asli. Karena apa? Orang Kristen rendah hati. Ini tidak mau menonjolkan diri. Tapi kemungkinan kedua, Kita tahu.
Dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Karena dia salah tafsir terhadap kata Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Nah, kata merekanya diganti dengan kami karena kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Padahal ini fakta sejarah. Terus yang berikutnya, ini abad pertama sebelum Masehi, abad 10 Masehi, ini zaman modern. Nah, ini contoh lagi. Ini naskah Laut Mati yang dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu The Dead Sea Scroll. Nah, saya kasih sejarahnya sekilas ya. Pada bulan Mei tahun 1947, setahun sebelum Israel merdeka, itu ada gembala Beduin dari suku Arab namanya Ta'amirah. Dia lagi jalan mengembalakan domba-dombanya, lalu dombanya itu hilang. Nah, dia cari dombanya itu di mulut-mulut gua yang dikenal dengan gua Qumran. Nah, waktu dia cari dombanya yang hilang itu, kemudian dia melemparkan batu ya ke mulut gua itu, supaya mungkin supaya dombanya dengar atau keluar. Yang terjadi bukan suara pecahan tempayan. Lalu ketika dia lihat, itu rupanya tempayan. Di dalam tempayan itu ada gulungan dari kulit binatang, namanya perkamen. Ini apa ini? Karena dia tidak tahu, dia ambil itu lalu dijual ke pasar barang antik. Nah, ada pedagang barang antik itu, dia dari gereja Ortodoks Syria. Ortodoks Syria itu gereja yang melestarikan bahasa Aram, bahasa Tuhan Yesus. Kalau waktu itu misalnya dia dijual ke Gemit, dia tidak tahu pasti itu. Ya, karena bahasanya lain gitu kan. Makanya Tuhan itu kadang-kadang buat gereja kita itu macam-macam. Saya yakin itu ada rencana tersendiri. So, kalau waktu itu semua gereja sudah Katolik misalnya, kan bahasanya Latin. Dia tidak melestarikan bahasa yang dipakai Yesus. Anda pergi ke Mesir, bahasa yang dipakai oleh orang Kristen Ortodoks Koptik itu bahasanya Fir'aun sampai hari ini. Setelah penemuan batu Rosetta tahun 1795, baru orang tahu hurufnya sudah diganti huruf-huruf Yunani, dan nama-nama dewa Mesir itu dihapus, tapi vocabulary kosakata sehariannya tetap dipertahankan. Makanya kalau melihat liturginya orang Ortodoks Koptik itu ada mirip-mirip Yunani, tetapi di situ sebetulnya ditambahkan dengan huruf-huruf bunyi-bunyian lokal. Ya, misalnya Anda di sini di Soe, ada bahasa Soe yang saya tidak tahu artinya, kecuali Roh Kudus yang tahu. Ya kan, karena saya belum belajar. Tapi ketika Anda bilang haleluya, saya paham kan? Karena itu bahasa Ibrani. Anda di situ ada Maranatha, saya paham karena itu bahasa Aram. Begitu juga bahasa Koptik. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah ditemukan sama tukang barang antik ini, lalu dilihat ini bahasa Aram. Karena yang pertama ditemukan itu gulungan kitab Habakuk dan kitab Yesaya. Nah, kitab Habakuk itu ada tafsirannya di dalam bahasa Aram, teksnya bahasa Ibrani. Lalu dia datang sama pendetanya, pada uskupnya namanya Mar Yesue Samuel. Uskupnya ini punya kolega kenalan seorang profesor bahasa Ibrani kuno dari Hebrew University, namanya Profesor Sukenik. Lalu diuji dengan C14 radio orang aktif. Naskahnya ini berasal dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama setelah Masehi. Heboh dunia saat itu karena punya penemuan kolosal, ratusan gulungan kitab suci seluruh perjanjian lama kecuali Esther. Waktu itu sebetulnya Esther sudah ditemukan. Lalu orang berspekulasi, kitab Esther. Orang berspekulasi, jangan-jangan karena sekte yang melestarikan gulungan Laut Mati itu kan sekte yang tidak menikah, selibat, yaitu orang-orang Yahudi Eseni. Jangan-jangan karena dia tidak menikah maka gulungan Esther nggak dimasukkan karena ketokohan seorang wanita. Tapi akhir-akhir ini, kira-kira masa pandemi ini, ditemukan kembali, bukan ditemukan barang baru lagi, tapi satu naskah itu ternyata kitab Esther.
itu ketumpahan anggur selama 2000 tahun. Nggak bisa dibaca itu naskah itu. Makanya waktu itu orang menyimpulkan kitab Ester mungkin hilang atau mungkin dimakan oleh orang-orang Arab itu. Kenapa? Karena awal-awal itu perekaman Alkitab itu sebagian mereka rebus lalu dimakan. Saking khawatirnya waktu itu dari pihak kongregasi iman dari Vatikan. Jadi Katolik itu jasanya besar sekali dalam melestarikan argumen kita. Maka jangan anti Katolik ya. Katolik itu saudara kita. Amin. Saya tidak mau dengar kalau Protestan sama Katolik bertengkar itu bukan masa depan, itu masa lalu. Ya, orang-orang Katolik ini akhirnya melalui satu grup mereka yang berada di Perancis itu membeli naskah ini dari gembala-gembala Arab itu yang datang persenti sekian dolar supaya tidak dimakan itu. Barang itu nggak dimakan sama mereka, kalau dimakan kitab suci mereka makan. Mereka nggak jadi pinter hafal kitab, ya kan? Karena cara memakannya kitab suci bukan begitu, memakannya dengan cara kita mempelajarinya. Nah sekarang ini sebelum pandemi atau awal-awal pandemi itu ternyata ditemukan teknologi terbaru di mana bisa mengeluarkan tulisan setelah ditutup anggur selama 2000 tahun dan itu ternyata gulungan kitab Ester. Luar biasa. Jadi sekarang seluruh Alkitab kita perjanjian lama sudah ditemukan naskahnya di Laut Mati. Berarti kita memiliki naskah Alkitab yang usianya 2100 tahun yang lalu. Loh yang kini dituduh palsu doang. Makanya kita mesti menjawab, caranya bukan harus konflik dengan orang lain, kita tunjukkan by data. Nih, contoh ya. Ini saya scan dari kitab Nabi Yesaya pasal 7. Ya. Ini panjangnya naskah ini di musuh Israel itu 731 cm, lebarnya 31 cm. Kata yang diberi garis warna lebih terang ini diberi judul bunyinya Ha-Almah. Nih, Ha-Almah artinya perempuan, Ha-Almah, perempuan muda atau perawan muda. Lahen yiten adunai ulaken pot. Sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan memberimu suatu tanda. Ha-Almah seorang perawan, Ha-Almah harawi yuletet ben akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yekarat Semo dan mereka akan menyebut namanya Emmanuel. Ini kitab Yahudi dan kitab Kristen. Jadi bayangkan sekarang kitab Taurat yang dituduh palsu tadi itu kitabnya 3 agama sampai hari ini. Pertama Yahudi percaya Yesus apa tidak? Tidak percaya orang Yahudi. Mereka masih nunggu Yesus itu datang, tapi bukan Yesus Mesias itu. Yesus datang mereka tolak, mereka salibkan. Yang nyalib sebagian orang Yahudi dari orang Saduki. Ya banyak orang Yahudi yang tidak bersalah dalam itu karena apa? Nikodemus kan juga anggota Sanhedrin. Dia tidak ikut-ikutan, ya. Tapi mereka ini mengklaim, ya sejak dulu agama kan main klaim-klaiman. Biarlah kami menanggung darah, biarnya darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Tetapi orang Yahudi tidak percaya Yesus, orang Kristen yang percaya Yesus, kitabnya masih sama. Jadi kalau orang Yahudi menolak Yesus, bisa aja dia ubah Alkitab itu supaya cocok dengan pendapatnya. Nyatanya enggak. Ini bagaimanapun ditafsirkan oleh orang Yahudi beda dengan Kristen, teksnya tetap sama. Yang beda apa? Penafsirannya yang beda, teksnya tetap sama. Itu contoh lagi. Orang Yahudi percaya bahwa Yesaya 53 itu bukan Yesus. Yesaya 53 itu seluruh orang Israel. Jadi hamba Tuhan yang menderita, ya hambanya itu Israel yang menderita, bukan Yesus, satu orang. Tapi teksnya tetap berbunyi hambaku yang kuurapi. Tidak berbunyi hamba-hambaku yang kuurapi. Kalau itu berlaku bagi Israel people, artinya kan masyarakat, enggak hanya satu, mestinya bukan hambaku, tapi hamba-hambaku. Teksnya tidak berubah sampai hari ini. Nah sekarang bayangkan teman-teman kita yang sangat militan untuk paling tidak ya kadang-kadang diajari
menilai agama orang tadi itu sejak usia SD, SMP. Begitu masuk SMP ketemu sama si Kristen yang juga sekolah di SMP, usianya sama. Yang teman-temannya yang militan sudah diajari kitab suci orang Kristen sudah dipalsukan, terbukti Nabi Musa menulis kematiannya sendiri, terbukti Injil yang sekarang karangannya Matius, karangannya Lukas, karangannya Yohanes. Kenapa disebut itu firman Tuhan? Sementara saya jujur bertanya Bapak Ibu Gembala, sidang, pendeta, majelis, aktivis gereja, Anda ketika usia SD kelas 6, SMP kelas 1 di sekolah minggu diajari naskah kitab? Ingkong padanya besar, lebih aneh binatang bebek. Di mana anehnya binatang bebek? Sejak dulu dari zaman purbakala sampai sekarang juga begitu. Jadi mulai sekarang gembala-gembala sidang, majelis gereja, pengajar katekisasi, jangan underestimate sama anak-anak kita. Usia-usia mulai remaja itu diajari paling tidak mengenal bahasa asli kitab suci kita itu Ibrani, itu perjanjian lama. Sekali lagi, lagunya jangan hanya lagu timur, lagu soe. Sekali lagi, sekali-kali diajari haleluya la olam, haleluya yasiru bulam, misalnya. Banyak itu di YouTube apa lagu-lagu Ibrani mulai diajarkan supaya nanti kalau dia di sekolah bisa mempertanggungjawabkan imannya. Loh, kok terjemahan Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari beda dengan terjemahan TB, terjemahan baru. Cukup Anda bilang yang ini Alkitab mimbar, ini Alkitab untuk khotbah. Makanya ada penjelasan dari pendeta. Saulus sukar bagimu menendang segala rangsang. Apa itu artinya? Orang tidak ngerti kan? Itu artinya di Timur Tengah, kalau orang menyeberang sungai itu ada pohon galah berduri. Kalau itu dipaksakan kaki kita juga nyebrang, nggak disingkirkan dulu, kita bisa bawa belur ini berdarah-darah. Artinya kamu jangan mempersulit dirimu sendiri. Yang satu ini terjemahan harafiah, yang satunya kalau Anda terjemahan lembaga kitab Indonesia yang bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Saulus, mengapa kamu mempersulit dirimu sendiri dengan melawan penciptamu? Itu maknanya. Satunya ini terjemahan harafiah, satunya terjemahan dinamis. Terjemahan harafiah itu sesuai dengan bentuk asli, termasuk idiomnya bentuk asli. Tapi kalau terjemahan dynamic equivalent translation itu terjemahan berdasarkan makna bahasa sasaran. Sebab kalau itu diterima dengan kebudayaan yang berbeda bisa salah tafsir, maka tugas pendeta adalah menjelaskan yang formal, terjemahan formal ini. Kalau yang tadi saya katakan itu terjemahan interlinear. Bereshit pada mulanya bara diciptakan, Elohim Allah, et hasamayim akan langit, bi'et sa'aret dan akan bumi. Itu terjemahan interlinear. Kalau terjemahan formal itu terjemahan TB, terjemahan baru. Ini Alkitab mimbar. Kalau Alkitab keluarga, kalau Anda tidak paham dengan teks yang formal tadi, apa sih menendang segala rangsang? Dibuka ayat yang sama, Saulus jangan kamu mempersulit dirimu sendiri, gitu loh. Tapi teks aslinya kan sama. Lah teks aslinya ini, orang bingung mengatakan Alkitab itu banyak versinya. Itu versi terjemahannya dul. Alkitab itu satu dul. Tapi terjemahannya itu versi, itu bukan versi teks asli. Itu versi terjemahan karena sasarannya berbeda. Ya, satu contoh misalnya, dengan demikian kamu akan menaruh bara api di atas kepala. Ini artinya apa bara api di atas kepala itu? Itu idiom Timur Tengah yang artinya kamu akan dia akan dipermalukan dirinya sendiri. Menaruh bara api di kepala, orang yang memfitnah kita itu menjadi malu karena fitnahan mereka. Tapi kalau Anda tafsirkan ini di Banten ada debus, itu yang permainan api di sini, itu dipikir magic itu kan, gitu loh. Nah,
Ini harus clear bahwa yang ada versi itu bukan teks asli, itu terjemahan. Maka puji syukur ya, lembaga kitab sekarang sudah menerjemahkan Ibrani Indonesia, Yunani Indonesia. Jadi Yahudi, Kristen 2000 tahun berpisah, kitabnya masih sama. Terus yang kamu tuduh palsu yang mana? Kan gitu kan? Maka kalau saya membawa rombongan ke Israel, wajib untuk masuk ke Museum Alkitab. Karena banyak orang Indonesia lebih suka belanja ketimbang arkeologi. Belanja dimanapun juga sama. Dulu saudara, ini pengakuan dosa ini. Saya setiap kali datang di Israel, teman-teman gereja itu selalu tanya, mana oleh-olehnya? Apa oleh-olehnya? Kaos katanya. Oke, saya cari akal nih. Ini kalau saya setiap kali datang ke Israel beli kaos teman-teman ini, selain bangkrut, itu bisa tidak efektif. Karena apa? Saya biasa kalau luar negeri selalu cari buku. Ini nggak ada bukunya di Indonesia, buku-buku yang saya baca itu. Waktu itu belum eranya YouTube, belum eranya Google. Saya cari akal, saya beli aja satu. Lalu ada teman gereja juga ini. Saya bilang, saya kasih order, kamu jangan bilang-bilang. Ya siapa? Kamu bisa nyontoh persis ini. Lebih bagus dari ini saya bisa. Karena kualitas kartun kita lebih bagus daripada Israel punya. Di Israel harganya $20. Saya pesan sama dia waktu itu 15.000 sudah bagus. Bayangkan $20 katakanlah $20.000, 10 kali lipat. Saya sablon ke dia lalu saya bagi-bagi, ini oleh-oleh dari Israel. Saya bisa bagi itu 10, 15, 20. Nah, saya pakai yang asli tadi. Pada saat kemudian sudah kira-kira setengah tahun, 5 bulan, punya saya rusak, punya dia masih bagus. Loh, punya saya kok masih bagus, punya Pak kok sudah rusak? Oh iya, kan selalu saya memprioritaskan kamu daripada diri saya sendiri. Lama-lama dia penasaran juga ini. Jadi ini kualitasnya beda, ya beda jelas. Yang satunya asli, satunya nggak asli. Berarti yang punya kami asli, kebalik, yang asli yang ini, kau punya yang palsu. Tidak setiap yang kami itu lebih jelek. Orang Indonesia kualitas kainnya lebih bagus daripada Israel. Ya, yang pertama bisa beli buku-buku asing. Tetap dia terganggu dengan nafsu teman-teman untuk selalu tulisannya Yerusalem, Holy Land. Kan senang begitu kan? Walaupun sebetulnya dia tidak ngerti apa yang dia pakai, itu yang penting keren toh. Ayo sudah. Yang satu lagi ada Samaria. Orang Samaria itu sudah berpisah dengan orang Yahudi abad ke-3 sebelum Masehi. Sepulang dari pembuangan Babel. Ya, kira-kira tahun 537 sebelum Masehi, kan bangsa Yehuda itu dibuang Babel 586 sebelum Masehi, balik lagi 537 kalau tidak salah. Jadi sejak saat, tapi sampai hari ini orang Samaria punya Taurat sendiri namanya Taurat Samaria. Ini misalnya ya, ini kitab Taurat. Ini orang Samaria ini, orang Samaria mereka beribadah di Gunung Gerizim. Jadi faktanya sekarang tidak katanya, tapi faktanya. Ya, saya lanjutkan supaya lebih banyak waktu kita untuk diskusi. Jadi tadi yang Taurat menulis, Yosua menulis Taurat ini tadi, misalnya Yosua lah yang menulis sejak ayat ke-5. Ya, di mana bukti bahwa Yosua juga menulis Taurat itu misalnya Yosua pasal 24-26. Dan Yosua menuliskan semua itu dalam kitab Taurat Allah. Dalam bahasa Indonesia disebut kitab hukum Allah, tapi aslinya saya baca wajib top Yehosua et Hatifarim adalah besefer Taurat Elohim. Jadi hukum itu adalah Taurat, artinya bahwa Yosua juga menulis Taurat. Jadi tidak bingung lagi kalau ditanya siapa yang menulis ulangan kitab ulangan yang pasal-pasal terakhir ya. Kemudian kitab Taurat dari orang Yahudi yang sepenuhnya tadi diterima oleh orang Kristen. Jadi kitab Yahudi itu menyebutnya bukan perjanjian lama tapi Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah,
kitab Taurat, Nevi'im itu kitab nabi-nabi, Im itu kata jamak, dan Ketubim itu kitab-kitab suci yang lain yang diawali dari Mazmur. Makanya Yesus bilang begini, seperti yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kenapa kitab Mazmur? Karena kitab Mazmur adalah bagian kitab pertama yang disebut dari urutan Ketubim. Nah, itu tadi. Tapi semua kitab yang disebut orang Yahudi Tanakh itu diterima sepenuhnya oleh orang Kristen. Itulah yang disebut dengan perjanjian lama. Pertanyaannya, kenapa kok disebut perjanjian lama? Karena perjanjian baru sudah datang. Jadi judulnya beda, tapi isinya sama. Karena apa disebut perjanjian baru dan perjanjian lama? Karena ada nubuat dari kitab Yeremia pasal 31 mulai ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya akan datang waktunya firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Aku akan mengadakan perjanjian baru, itu adalah Brit Hadasah antara umat Israel dan umat Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan sebelumnya, maka disebut perjanjian lama. Itulah yang hukum Sinai yang melainkan umat yang lama. Kemudian Tuhan mengadakan perjanjian baru. Janjinya apa? Ini, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Karena menuliskan hukumku, Tauratku dalam batin mereka. Kapan itu terjadi? Ketika pencurahan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api memasuki kepala para murid. Itu prosesnya penggenapan perjanjian baru. Jadi itu mengingatkan apa? Ketika Allah pada waktu perjanjian yang pertama, ya 10 perintah Tuhan, Asyeret dan Devarim itu ditulis dengan jari Allah sendiri, lalu diterimakan lewat 2 loh batu di sebelah tangan kanan dan tangan kiri Musa. Maka pada akhir zaman, pada zaman Mesias, Tauratnya ditulis di batin mereka. Sejak saat itu, dokumen-dokumen sejarah yang berasal dari para murid, kemudian surat-surat pastoral pada gereja perdana dibukukan atas ilham Roh Kudus untuk memberikan nilai kesejarahan bahwa gereja tidak didasarkan atas ilham subjektif orang per orang tanpa saksi, tetapi ada saksi sejarahnya. Dan kitab-kitab itu dinamakan perjanjian baru karena perjanjian lama sudah lewat dan digenapi dengan perjanjian yang baru. Inilah inti dari iman kita. Makanya ini yang harus kita sampaikan. Tentu tidak perlu kita harus menyerang juga orang lain, ya. Maka sejak zaman gereja mula-mula ini sudah disebutkan kenapa rasul-rasul itu menyejajarkan antara tulisan-tulisan yang diilhamkan Roh Kudus itu dengan perjanjian lama yang juga diilhamkan Roh Kudus pada zaman yang berbeda. Nah, saya kira itu dulu, Bung.